فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di awal-awal muka surat 46 dari pembahasan mustalahul hadis terkait dengan adab-adab pengajar. Qal wa yustahabbu lahu ma'a ahli majlisih, disunnahkan untuknya, lahu yaitu untuk muhadis si pengajar, bersama dengan ahli majlisih yaitu para muridnya, orang-orang yang hadir di majelisnya itu, mawarada asar yang datang, mawarada yaitu asar atau hadis. Tapi kali ini asar ya. Yang warada yaitu datang an Habib bin Abi Sabit. Annahu qala. Iya, masih di 46. Beliau mengatakan inna minas sunnah, sesungguhnya termasuk dari sunnah, idza haddasa rajulul qaum, jika seseorang menyampaikan hadis kepada orang lain, kaum yaitu kumpulan orang-orang, ayyuqbila alaihim jami'an, dia menghadap ke mereka semua. Yaitu kalau bicara ya menghadapkan wajah ke teman yang diajak bicara itu. Demikian pula kalau sedang menyampaikan hadis, menghadapkan wajahnya ke mereka semua. Wallahu a'lam. Sebagai bentuk apa? Menghargai teman-temannya yang ada di hadapannya atau menghargai murid-muridnya. Sebagaimana keumuman firman Allah Ta'ala, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan engkau menghadapkan pipimu ke orang-orang. Bukan maksudnya pipinya ditutupi, tapi jangan apa? Memalingkan wajah. Itu semampunya ya. Jelas kalau murid di depan kita enak, kita menghadap dia, pipi kita di sebelah kanan kiri. Tapi kalau untuk murid kanan kiri, jelas kita agak susah. Berarti apa? Semampunya, terkadang menghadap ke kanan, kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok ke semua orang, tengok ke murid-murid. Yang paling susah kalau yang di belakang, kita susah kalau harus tengok ke belakang. Intinya, menghormati orang-orang yang hadir di situ. Jangan sengaja membelakangi dia dan semacamnya. Kemudian yang berikutnya, wala yasruduhu sardan, jangan membaca dengan laju. Jangan menyampaikan hadis terlalu cepat, padahal muridnya sedang mau menulis. Yamna usami, yang menghalangi si pendengar, asami yaitu si pendengar, min idraki ba'dih, dari mendapatkan sebahagiannya. Idrak yaitu mendapatkan, memperolehi. Kita membacanya yaitu jangan terlalu laju. Padahal apa? Muridnya belum hafal, untuk menulis susah ya. Apa? Wala yasruduhu sardan, membaca terlalu cepat. Kecuali kalau muridnya sudah hafal, senang, tinggal menulis kembali. Tapi kalau murid tak hafal, susah kita. Wah, murid bingung. Gimana nulisnya nih bang? Wah, bingung murid. Kasihan. Alaikum bisunnati wa sunnah kolaborasi di mahdiyin. Wah, bingung murid, pahamnya baru mahdiyin aja. Depannya, tengahnya kayak apa tak tahu. Kasihan. Kalau kita ingin mengajarkan hadis Nabi, ajarkan baik-baik biar murid paham. Fi sahihain min hadisi Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam
yasrudul hadis, membaca hadis, menyebutkan hadis kasar dikum, seperti kelajuan kalian, seperti cepatnya kalian dalam membaca hadis. Ya, ma'ruf dalam hadis yang lain Nabi Muhammad berbicaranya perlahan-lahan, satu-satu dan seterusnya, sehingga yang ingin menulis mudah untuk menulisnya, atau yang ingin menghafal senang untuk menghafalnya. Zadat Tirmidzi, Imam Tirmidzi menambahkan ucapan dari Aisyah, walakinnahu kana yatakallam, akan tetapi Nabi biasa berbicara bikalamin bayyin, dengan ucapan yang jelas, mufassal, terperinci, yahfazuhu man jalasa ilaih, dihafalkan oleh orang yang duduk kepadanya. Mudah untuk menghafal kalamnya Nabi karena beliau membaca perlahan-lahan. Kucingnya mau gaduh. Oh iya. Tadi pagian sudah kita bagi kan ya. Kita bagi sisa-sisa makanan itu. Baik. Summa qala hadisun hasanun sahih. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Intinya apa? Ketika mengajar tak payah laju-laju, tapi menyebutkan perlahan-lahan biar murid paham dan seterusnya. Cuma terkadang ya kalau kita tidak sadar ya, namanya ceramah, bicara jadi cepat. Nah, tinggal diingatkan kalau terlalu cepat, mohon di break atau apa itu. Kendaraannya di break. Kemudian wal yaftatih, hendaknya dia memulai, yaitu membuka, wal yaftatih majlisah, membuka majelisnya, wal yahtatimhu, dan menutupnya, mengakhirinya, bidzikr, yaitu dengan zikir. Awalnya mungkin alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah, akhirnya mungkin alhamdulillah juga, atau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Intinya kita selalu berusaha untuk banyak zikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir-zikir yang diajarkan. Wa doa, dan dengan doa yaliqu bil hal, yang sesuai dengan keadaan. Mendoakan misalkan Allahumma yassir wa la tu'assir, ya Allah berikanlah kemudahan, jangan engkau berikan kesulitan. Atau mendoakan para murid yang berdaya menjawab Allahumma barik, barakallahu fik, wa yaftah alaik. Untuk murid yang mungkin bising di kelas, Allah yahdik. Intinya doa-doa yang sesuai dengan keadaannya. Baik. Kalau dikasih tahu, oh ini ada murid sakit, oh kita bilang syafakallah misalkan. Wa kullaman taha ila dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shalla alaih. Setiap kali berhenti pada penyebutan, yaitu sampai pada, intaha boleh diartikan sampai atau tiba. Setiap kali tiba pada penyebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya si guru mengucapkan sholawat kepada Nabi. Nah, yang mendengar ingin dapat pahala, mengucapkan sholawat, nanti Allah akan bersolawat untuk dia berapa kali? 10 kali lipat. Dan menaikkan derajat dia berapa? 10 derajat. Dan mencatat untuk dia 10 kebaikan. Satu sholawat nilainya banyak sekali. Kemudian wa idza dzakara sahabiyan, kalau dia menyebutkan nama sahabat, dia mengatakan radhiyallahu taala anhu. Boleh ada ta'ala, boleh juga tidak. Yaitu mendoakan keridhaan. Ketika disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, kita katakan radhiyallahu anhu. Nah, masing-masing boleh menyebutkan. Kalau tidak, ya gurunya yang menyebutkan. Tergantung siapa yang menyebutkan nama tadi. Kalau disebutkan Aisyah atau Ummu Salamah atau para sahabiat, kita mengatakan radhiyallahu anha misalkan. Wa yatarahhamu 'alal a'immah, mendoakan rahmat untuk para imam. Kita sebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah misalkan. Disebutkan mungkin siapa lagi, Imam Ibnu Bas rahimahullah, dan yang semacam itu. Wa yahtimul majlis, dan dia menutup majlis bihikayat,
dengan cerita-cerita. Ya kadang kita sebut-sebut. Yang terakhir kita sebut cerita apa ya? Ana lupa. Entah. Al-muhim. Ada aja kadang kita menyebut cerita. Oh yang kemarin tuh ya terkait dengan mimbar misalkan. Cerita teman yang berdakwah di Badui sana. Banyak cerita dia sebut-sebut. Nah, kadang-kadang kita sebutkan cerita, lihat apa yang sesuai di situ. Wa nawadir, yaitu peristiwa yang jarang-jarang terjadi, ya disebutkan agar para murid mendengar itu dengan gembira, suka, menyebut juga apa? Pikiran jadi tercerahkan, mungkin ngantuk atau jemu, bosan, tapi begitu ada cerita, wah langsung pikirannya jadi cerah kembali. Tidak tahu kalau kayak gini, kita mau cerita tentang apa, peristiwa yang terkait dengan apa, belum tahu. Misalkan apa ya? Nabi Hud. Kalau untuk Nabi Hud, tak tahu apa keterkaitannya. Tapi ada cerita yang lain, yaitu terkait dengan kekurangan air, kan? Kemarin sempat air putus kan jalurnya karena katanya ada pembersihan di loji sana. Ada cerita disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Badrut Thaliq. Jadi pada suatu ketika, Badrut Thaliq itu kitab biografi sejarah orang-orang hebat di masa lampau. Jadi di suatu tempat di Yaman sana pernah terjadi suatu kekeringan. Tapi sebelum itu, yaitu apa? Ada seorang bapak yang dia membuat musola, membuat masjid kecil, sehingga kalau dia pergi ke sawah, dia boleh sholat di sawah itu karena ada masjid. Dan di setiap hari dia selalu membawa pelita untuk menerangi masjid itu dan selalu membawa makanan. Kalau ada orang singgah di masjid itu ikut sholat, diberi makan. Baik. Nah, kemudian pada suatu ketika terjadi kekeringan di kampung itu. Akhirnya dia dengan anak-anaknya bersepakat untuk menggali sumur. Biar mendapatkan air. Ketika sudah sangat dalam sumur itu, ketika itu si bapak sedang menggali di bawah, anak yang mengambil tanahnya untuk dibuang. Tahu-tahu ternyata tanahnya runtuh. Akhirnya si bapak tertanam. Anak berusaha menolong tapi tak berjaya. Akhirnya ya sudah mereka putus asa. Akhirnya ya sudah ini jadi kuburan bapak mereka itu. Mereka akhirnya sudah tidak jadi menggali sumur itu. Karena apa? Sudah jadi kubur bapaknya. Dan peristiwa itu terjadi sampai 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun mereka berpikir sebaiknya kita pindahkan kubur ayah kita. Kita lanjutkan perjuangan beliau menggali sumur biar boleh jadi sebentar lagi ada air. Maka mereka pun menggali lagi. Karena jelas namanya kubur harusnya bukan di situ kan, kubur di pekuburan muslimin disatukan, dikumpul sama-sama. Begitu digali, mereka kemudian mendapati memang ada batu yang besar di situ. Begitu diangkat ternyata wah, bapaknya masih hidup. 7 tahun terpisah, ternyata masih hidup di dalam sumur itu. Wah, mereka gembira, kemudian bapaknya diangkat. Nah, setelah itu mereka cerita, gimana bapak masih hidup selama 7 tahun? Maka dia mengatakan, memang justru batu ini yang menyebabkan saya selamat. Allah menyelamatkan dengan batu itu. Saya bernaung di balik batu, tanah-tanah tertumpuk di atasnya. Jadi saya masih hidup. Terus bagaimana cara bapak makan? Katanya setiap hari itu saya ada lampu yang datang, ada pelita. Saya berpikir ini sebagai balasan dari Allah. Tiap hari saya membawa pelita ke masjid agar masjid jadi terang. Dan setiap hari saya diberi makan. Makanannya persis seperti makan yang biasa saya sedekahkan ke orang yang datang ke masjid. Itu rezeki saya sampai 7 tahun macam itu. Sampai kalian buka. Masya Allah ya. Gimana kalau mereka tak pernah berpikir untuk bawa bapaknya naik lagi? Ternyata bapaknya masih hidup. Itu cerita asli dulu. Disebutkan oleh Imam Syaukani. Menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Yang suka menerangi, dia akan diterangi. Yang suka memberi makan, dia akan diberi makan. Yang belum waktunya mati, insya Allah tak akan mati. Belum ajalnya datang,
dia akan selamat kalau ada bencana ini itu. Allah yang mengatur. Baik. Sudah, tinggal dilanjutkan penggalian sumurnya, boleh dapat air. Ini sekitar cerita tambahan saja. Baik. Kemudian kita lanjutkan, habiskan ini. Wa aulaha, yang paling utamanya kalau kita menyebutkan cerita-cerita ma fi zuhud, yaitu cerita yang terkait dengan zuhud. Masalah apa? Kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna di akhirat kita. Nah, kita mengajar ke bagian-bagian yang terkait itu, mungkin terkait dengan kematian, terkait dengan akhirat, terkait dengan pelajaran kebaikan di dunia, misalkan berbuat baik di dunia. Wal adab, ya cerita-cerita yang terkait dengan adab-adab. Wa makarimil akhlak, juga terkait dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.